Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari materi Al-Ikhlas sampai pada poin yang ke-16 berkaitan dengan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat itu sesuai dengan niatnya. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwa niat itu letaknya adalah di dalam hati, bukan di lisan. Karena tidak ada satupun dalam bahasa Arab, kamus manapun dalam bahasa Arab, niat itu adalah lisan, itu enggak ada. Seandainya niat itu dilafatkan itu adalah termasuk syariat, tentunya itu sudah diajarkan kepada kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niat ini termasuk objek hisab nanti di akhirat. Karena ya kalau kita lihat mungkin pakaian kita sama, ya badan fisik kita sama, cara ibadah kita sama, segala hal itu bisa sama, tetapi yang membedakan nanti adalah di niat. Maka tentunya setiap hamba nanti akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dalil yang menunjukkan tentang ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang sahih, juga disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin maupun di kitab-kitab yang lain, bahwa nanti ada orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Itu ada 3 golongan. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah pembaca Al-Quran, qari. Ada yang orang yang suka bersedekah, dan ada orang yang mujahid. Ini tapi semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niat-niat mereka. Jadi niatnya membaca Al-Quran adalah untuk dikatakan dia seorang qari. Nah, dia bersedekah supaya dikatakan dia orang yang dermawan. Dan orang yang berjihad dikatakan dia sebagai orang yang mujahid. Dan sebenarnya perkara yang menggugurkan pahala ibadah itu adalah niat yang buruk. Jadi ini termasuk penghalang-penghalang ibadah dan penghalang-penghalang muamalah. Jadi kalau kita katakan suatu ibadah itu dikatakan sah apabila syarat-syaratnya dipenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Muamalah pun juga demikian. Muamalah itu dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan wantafa'atil mawani, tidak ada penghalang-penghalangnya. Nah, penghalang-penghalang ibadah dan penghalang-penghalang muamalah itu adalah niat yang buruk, niat yang jelek. Ini termasuk penghalang. Maka niat beramal orang yang buruk ini adalah niatnya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ingin dibangga-banggakan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan sebagai balasannya mereka menjadi orang yang nanti pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Dalil yang menunjukkan adalah hadits dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Bahwa nanti setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi yang melatari kematiannya. Artinya kalau dia meninggalnya niatnya bukan ikhlas karena Allah, maka nanti dia akan dibangkitkan. Seperti yang kisah tentang dalam hadis dari Aisyah bahwa ketika ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dibinasakan semuanya. Ketika ada yang ditanya, bukankah mereka itu ada yang tidak seperti mereka yang mau menyerang Ka'bah? Ada orang-orang yang di situ tidak menyerang Ka'bah, tidak ada niatan untuk menyerang Ka'bah, tapi semuanya dimatikan, dibinasakan.
Nanti kemudian apa? Nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Yaitu sebagaimana disebutkan yub'atsun nasu ala niyatihim. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia nanti akan dikumpulkan di pada mahsyar itu sesuai dengan niat-niatnya. Kemudian yang ke-17 berkaitan bahwa ini termasuk keutamaan dan kedudukan niat, bahwa niat itu bisa menyebabkan orang itu kekal di surga, niat juga bisa menyebabkan orang itu kekal di neraka. Jadi itu adalah tergantung niat dan tergantung keikhlasan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh ahli surga itu hidup abadi di surga, dan ahli neraka pun juga hidup abadi di neraka. Disebabkan oleh apa? Niatnya. Ada pertanyaan yang dikatakan di sini, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang kafir selamanya di neraka tanpa akhir, padahal menurut prinsip keadilan seharusnya Allah itu menyiksa sesuai dengan masa kekafirannya, tempo kekafirannya. Sebaliknya, mengapa orang mukmin hidup abadi, hidup kekal di sorga, padahal dia hanya beriman dan taat itu sepanjang hidupnya saja? Dalam waktu tertentu. Ini bukan pahala, tapi padahal dia hanya beriman dan taat sepanjang hidupnya saja dalam waktu tertentu. Bahkan terkadang seorang baru beriman kepada Allah sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dia memeluk Islam lalu meninggal. Ini kan ada orang yang memang, kenapa kok dikasih surga selama-lamanya padahal dia belum pernah beramal. Ada orang yang belum pernah beramal sama sekali kebaikan. Sebagaimana yang kita dengar misalnya hadis bitaqah. Hadis orang yang mempunyai 99 kartu sepanjang mata memandang, kartunya itu 99 itu semuanya kejelekan, keburukan. Tidak ada kebaikan. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Diperlihatkan satu kartu yang hanya bertuliskan la ilaha illallah. Hanya satu kartu yang dia punya syahadatain. Tapi apa? Ketika ditimbang, malat ilaihina la ilaha illallah. Artinya apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini lebih berat. Artinya mengangkat yang 99 kartu. Sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal dia kita ketahui bahwa dia tidak pernah beramal. Padahal dijanjikan surga yang abadi. Padahal dia di dunia belum pernah beramal soleh. Atau dikenal juga dengan hadits yang orang yang meninggal yang membunuh 99 orang, yang membunuh sampai genap 100. Karena seorang pendeta Nasrani ditanya, ada nggak tobat bagi saya? Oh nggak ada. Kamu kan sudah membunuh 99 orang. Ya sudah, sekalian aja dibunuh pendetanya jadi 100. Kemudian ditanya orang alim, masih ada nggak tobat bagi saya? Ada. Caranya gimana? Ya sudah, hijrah saja, pindah ke negeri. Di situ ada orang yang di negeri itu orang mengucapkan la ilaha illallah, di situ mengamalkan la ilaha illallah, pergi ke sana. Kemudian akhirnya pergi di tengah jalan, qadarullah meninggal dunia. Akhirnya malaikat ribut. Dua malaikat itu istilahnya tarik menarik, orang ini dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala suruh ngukur mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat. Ya kan? Ini adalah termasuk karunia. Jadi dia dimasukkan ke dalam kelompok di desa yang lebih dekat ketaatan, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa kita ini masuk surga itu bukan karena amal kebaikan yang kita lakukan. Ya kan? Jangan sampai kita mengatakan amal yang kita kerjakan itu sudah bisa memasukkan surga. Ya, amal kita yang kita kerjakan ini dibandingkan dengan surga itu sama sekali tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Yang kita minta itu adalah karunia, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa melakukan ketaatan, untuk istiqomah dalam ketaatan. Itu yang kita minta. Karunia dari Allah, taufiknya itu yang kita minta. Agar kita layak untuk mendapatkan kenikmatan dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabannya? Karena seorang mukmin itu berniat untuk mentaati Allah selamanya. Sehingga apa? Sehingga dia dibalas dengan keabadian di surga sebagai imbalan dari niatnya. Sementara orang kafir itu bertekad dan berniat untuk kafir selamanya, sehingga dia dibalas sesuai dengan niatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu adalah sungguh orang pendusta. Ini adalah apa? Jadi tidak ada satupun manusia, namanya manusia, ya kan? Ya Allah, tangguhkan usia saya 1 hari aja untuk saya bisa taat kepadamu. Itu adalah apa? Ini adalah apa namanya, penangguhan itu enggak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan untuk kita beramal itu hanya di dunia. Tidak ada lagi kehidupan kita ini. Kita hanya hidup sekali. Hidup sekali kita hanya di dunia ini. Tidak ada lagi kehidupan kita setelah kematian, itu enggak ada lagi. Maka kesempatan beramal itu adalah ketika kita masih hidup sekarang ini. Kesempatan untuk memperbaiki niat kita itu adalah ketika kita hidup sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah apa tanda-tanda orang yang ikhlas. Ikhlas itu tidak mungkin kita bisa mengetahui orang itu mukhlis atau enggak, itu enggak bisa. Kenapa? Karena ikhlas itu kan perbuatan hati yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menyatakan yang perlu kita ketahui hanya tanda-tandanya saja. Apa tanda-tanda orang yang dikatakan dia ikhlas? Yang pertama adalah mengecam dan membenci diri sendiri. Dia adalah suka mengecam dan membenci dirinya sendiri. Sebagaimana yang pertama, riwayat yang menunjukkan adalah artinya apa namanya? Dalil yang menunjukkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abi Mulaika, dia berkata, saya telah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Mereka semuanya mengkhawatirkan sifat munafik pada dirinya. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan bahwa keimanannya seperti iman para malaikat. Tidak ada satupun yang mengatakan imannya sama dengan iman malaikat, sama dengan imannya para nabi. Itu kan murji'ah. Hanya orang-orang murji'ah saja. Karena orang murji'ah itu cukup kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak butuh amal. Tidak dibutuhkan amal, itu orang murji'ah. Jadi orang yang beriman itu sama imannya dengan para malaikat. Ini bahkan syaitan, iblis pun juga sama dengan orang mukmin. Iblis, karena iblis juga masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah mengecam dan membenci diri sendiri adalah hadis dari Mutarrib bin Abdillah. Saat beliau melakukan wukuf di Arafah, dia berdoa. Dan ini doanya para sahabat juga. Hampir kebanyakan para sahabat itu juga berdoa seperti doa ini. Ya Allah, janganlah engkau tolak doa mereka karena kesalahanku. Ini adalah apa? Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Dia ingin menunjukkan dia membenci pada dirinya sendiri. Artinya dia mengecam dan membenci dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga seperti hadis dari Sahal ibnu Aslam. Jika Bakar bin Abdullah al-Muzani melihat orang tua, ini juga pelajaran bagi kita. Kata beliau, kalau Anda melihat orang yang lebih tua dari Anda, misalnya kalau Anda melihat ada orang yang lebih tua dari Anda, maka apa? Katakan saja, sabaqani bil khairi wal amali sholih. Dia telah mendahului saya dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. Orang yang tua, sehingga dia pantas untuk mendapatkan kebaikan baginya. Kalau Anda melihat orang yang lebih muda dari Anda, lebih muda usianya, katakan sabaqtuhu bizunubi wal ma'asi. Katakan bahwa saya telah mendahului dia dalam dosa dan maksiat. Saya telah mendahului dia dalam dosa dan maksiat. Maka dia adalah lebih baik baginya. Dia pantas untuk mendapatkan kebaikan. Ini adalah apa? Ini adalah ucapan dari para salaf.
Karena dia mengatakan ada orang tua, orang ini lebih baik dariku, orang tua ini lebih baik. Kenapa? Karena dia telah beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu sebelum saya. Jika Anda melihat dia masih muda, maka apa? Kita mengatakan dia lebih baik, orang ini lebih baik dariku. Kenapa? Karena dosa saya lebih banyak daripada dia, daripada dosanya. Kalau kita ketemu orang yang muda, dosa saya lebih banyak daripada dia. Kalau kita menemukan orang yang lebih tua, kita mengatakan dia lebih dulu beribadah kepada Allah, dia lebih dahulu menyembah Allah ketimbang saya, dan dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian yang keempat, misalnya, ini tanda-tanda termasuk orang yang membenci dan mengecam dirinya sendiri. Jadi pemuka para ahli Quran, Muhammad bin Wasi' menyatakan, seandainya dosa punya bau, seandainya dosa itu ada baunya, kalian pasti jijik mendekatiku. Kenapa? Karena bau busukku. Artinya ini menunjukkan bahwa para salaf itu adalah sangat mengecam dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun yang membanggakan dirinya, ujub, itu nggak ada. Contoh yang kelima, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, ketika orang-orang soleh disebut, ketika disebutkan nama-nama orang-orang soleh, maka apa kata Ayyub As-Sikhtiyani? Saya tersisih dari mereka. Pada siapa yang tidak kenal dengan beliau, ya kan? Amalnya, jihadnya, niatnya, itu dikenal. Tapi ketika disebutkan orang soleh, maka saya adalah orang yang tersisih. Artinya dia mengecam dirinya sendiri. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, saya berteman dengan banyak orang. Di sisi mereka, saya layaknya seperti seorang pencuri. Demikian juga Ibrahim An-Nakhai mengatakan, sungguh aku telah berkata, seandainya aku telah merasa cukup, aku tidak akan berkata, sungguh zaman di saat aku menjadi ahli fikih di Kufah, itulah zaman terburukku. Ini juga menunjukkan ungkapan bahwa ulama-ulama terdahulu itu sangat mengecam diri mereka sendiri. Dan ini termasuk contoh-contoh tanda-tanda orang yang ikhlas. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang bisa antum baca di buku tersebut. Kemudian yang kedua, tanda orang yang ikhlas yang kedua adalah tidak terpedaya oleh pujian manusia, tidak tertipu oleh pujian-pujian dari manusia. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid menceritakan bahwa sifat ikhlas dan cinta sanjungan, cinta pujian dan tamak terhadap milik orang lain itu tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Keduanya ibarat air dan api, biawak dan ikan, minyak dan air. Itu hampir sama. Maksudnya ini adalah ungkapan yang disebutkan. Karena sifat ikhlas itu tidak mungkin bercampur dengan pujian, itu tidak mungkin. Ikhlas itu nggak ada orang yang bercampur dengan pujian. Ikhlas itu tidak bisa bercampur dengan tamak. Tamak terhadap kepemilikan orang lain itu tidak akan pernah bersatu. Nah, ketika dirimu berbisik kepadamu untuk berbuat ikhlas, ketika ada bisikan untuk kita berbuat ikhlas, maka ada dua yang perlu kita hadapi. Ada dua yang harus kita sembelih. Ada dua yang harus kita potong, yang harus kita buang. Yang pertama adalah apa? Kita harus menghadapi yang namanya sifat tamak untuk kita bisa ikhlas. Lalu ya kita buang, kita sembelih sifat tamak ini dengan tentunya dengan kita sembelih. Artinya betul-betul kita harus menghilangkan, memutus dengan pisau. Kemudian jauhi yang namanya sanjungan dan pujian. Jauhi yang namanya sanjungan dan pujian. Jauhi mereka seperti orang yang menjauh cinta dunia untuk demi akhirat. Nah, ketika penyembelihan sifat tamak dan menjauhi pujian dan sanjungan telah engkau lakukan dengan teguh, ikhlas itu akan mudah didapatkan. Ikhlas itu akan mudah engkau lakukan. Kenapa? Karena ini tidak akan mungkin
Karena diibaratkan kalau air dengan minyak, kalau kita pengen pengen katakan murni air, ya minyaknya harus dibuang. Ya kan, minyaknya harus dibuang untuk dikatakan itu adalah air. Demikian juga ikan dengan biawak itu tidak akan mungkin bersatu. Serigala dengan kambing itu tidak mungkin bisa bersatu. Ya kan? Karena kalau ada serigala ada kambing, ya kambingnya habis. Kambingnya biawak dengan ikan, ya ikannya akan habis. Maka untuk supaya ikannya bisa ada, ya biawaknya harus disingkirkan, Ada kambing, ada serigala, ya serigalanya disingkirkan. Ada air, ada api, ya untuk menyingkirkan api ya siram dengan air. Karena tidak mungkin api itu nyala walaupun di situ ada air. Ya kita katakan ini ya secara umum. Karena ada tentunya kita lihat seperti misalnya kok ada gunung berapi padahal di tengah laut kok tidak pernah padam. Mestinya kan disiram air laut terus kan mestinya padam. Tapi itu tidak padam karena api dari bawah terus nyala. Tapi secara umum kita katakan api itu akan padam dengan air, ikan itu akan hidup tenang kalau tidak ada biawak, dan kambing pun juga akan tenang ketika tidak ada serigala. Kalau Anda bertanya, apa yang memudahkan aku untuk menyembelih sifat tamak dan menjauhi pujian dan sanjungan? Maka jawabanku adalah menyembelih sifat tamak itu mudah kau lakukan dengan cara apa? Kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa apapun yang kamu inginkan pasti ada dalam khazanah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita melirik ke harta orang lain, melirik ke orang lain, kepemilikan orang lain, itu jangan kita lirik sama sekali. Yang kita lirik adalah apa? Bahwa semua apa yang ada ini semuanya adalah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa Anda dapatkan semua. Jadi jangan sampai kalau kita melihat orang lain itu justru malah membuat kita jadi penyakit. Apalagi yang di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini yang mau dilihat itu siapa? Siapa yang mau dilihat? Siapa yang mau dilirik? Mau lirik kepada saya pun apa yang mau dilirik? Dari harta juga misalnya tidak terlalu ini, kemudian ilmu juga tidak. Apa yang mau dilirik kan gitu? Untuk di zaman sekarang ini, ya kita lihat aja kalau Anda ada sifat tamak yang ada, ya kita buang dengan kita mengatakan bahwa kita harus tanamkan ke dalam hati bahwa apapun yang kamu inginkan pasti ada dalam khazanah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak akan dimiliki yang lain. Artinya rezeki kita itu sudah diatur. Ya. Kalau dalam masalah harta, rezeki itu sudah diatur. Makanya para ulama jangan sampai kita terlalu banyak memikirkan tentang rezeki. Itu jangan. Ada dua hal yang tidak boleh kita terlalu memikirkan. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah ajal. Kenapa? Ajal dan rezeki itu pasti datang. Pasti datang menyapa kita. Selama kita masih hidup, maka rezeki kita itu sudah pasti akan menyapa. Kita masih hidup, ajal pun juga pasti akan menyapa. Ya, tidak perlu kita pikirkan masalah ini. Mengingat kematian itu kan hanyalah untuk memperkuat, untuk menyempurnakan melakukan amal-amal kebaikan. Rezeki pun juga adalah apa? Rezeki yang Allah berikan itu adalah untuk menjadi wasilah untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan orang kaya itu dikatakan orang kaya itu mempunyai dua sifat yang menonjol. Yang pertama itu adalah pelit, yang kedua itu adalah kurang ibadahnya. Kalau ada orang kaya, orang yang memiliki harta itu ibadahnya kuat dan dia adalah orang yang dermawan, itu adalah apa? Itu adalah hamba yang terpilih. Itu adalah zalika fadlullahi yutihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan itu sedikit. Makanya ketika ada orang sahabat yang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya Rasulullah. Lo kenapa kok jadi enak jadi orang kaya? Orang kaya itu jangan dikira orang kaya itu adalah apa? Orang kaya itu hisapnya panjang. Hisapnya itu panjang sekali hisapnya ketimbang orang miskin. Ya kan? Logikanya apa? Orang kaya masuk supermarket dengan orang miskin masuk supermarket. Orang miskin itu kadang cuma nonton aja. Habis itu di supermarket itu cuma lihat-lihat, habis itu keluar. Ketika dia keluar nggak pernah dicek
sama kasir nggak pernah dicek, nggak apa, dia keluar aja karena nggak ada hisap, nggak ada hisapnya. Apa yang mau dihisap? Nggak ada yang dia beli, ya kan? Atau kalaupun dia belanja cuma 1-2, ketika masuk kasir dalam hitungan detik itu sudah bisa membayar langsung. Tapi coba orang kaya bawa 5 troli penuh, 1 troli 2 penuh, troli 3 penuh, ya kan? Di kasir itu lama dia, yang antri sudah nggak usah cari di kasir ini, karena antrinya panjang. Itu logika. Maka apa namanya, tidak perlu. Jadi ketika sahabat ada yang mengatakan enak jadi orang kaya, jangan. Memang ada apa orang kaya kok kamu bisa seperti itu? Iya Rasulullah. Kenapa orang kaya itu ketika kami sholat dia ikut sholat, ketika kami puasa mereka pun juga puasa. Tapi apa? Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka bisa haji, kami tidak bisa haji. Tapi apa kata Nabi SAW? Maukah kamu saya ajarkan, kalau kamu membaca ini kamu tidak akan kalah dengan orang kaya seperti itu. Mau ya Rasulullah, ajarkan kepada kami. Jangan tinggalkan setelah selesai sholat, dubura kulli sholati maktubah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali. Jangan tinggalkan. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah enak jadi orang kaya, ada apa lagi, ya kan? Iya, engkau mengajarkan kepada kami jangan tinggalkan tasbih, tahmid, takbir. Orang kaya juga mengerjakan. Tapi apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Ingat, orang kaya yang seperti itu sedikit, bukan banyak. Itu adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak setiap orang. Tidak setiap orang kaya bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi itu adalah apa? Kenapa? Karena menjauhi pujian dan sanjungan itu mudah kamu lakukan dengan cara meyakini bahwa tidak ada satupun pujiannya bermanfaat dan berguna, serta celaannya berbahaya dan membuatnya cacat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang memberikan kita manfaat, yang memberikan kita berguna, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah. Kita ini bisa, ingat, kita bisa berbuat kebaikan itu juga karunia dari Allah. Ya kan? Tidak setiap orang itu orang bisa berbuat kebaikan. Itu adalah memang layak. Kalau ketika seorang itu mendapatkan karunia dari Allah, berarti dia memang layak untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Maka ini adalah apa? Ketika kita bisa berbuat kebaikan, bisa kita bermanfaat, maka apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami keistiqomahan untuk bisa dalam ketaatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap, ya artinya tetap bisa berbuat kebaikan, tetap untuk taat kepadamu ya Allah. Itu adalah kita memohon. Jadi jangan sampai kita mengatakan, saya memang pantas untuk mendapatkan kebaikan, saya memang pantas untuk mendapatkan pujian, saya memang pantas untuk mendapatkan itu karena pengetahuan yang saya miliki, saya berhak untuk mendapatkan kekayaan karena pengetahuan yang saya miliki. Itu jangan sampai. Karena itu tidak ada bedanya dengan Qarun yang mendapatkan siksaan, tidak ada bedanya dengan Fir'aun yang ditenggelamkan, tidak ada bedanya dengan Namrud, tidak ada bedanya dengan kaum Ad, kaum Samud yang mereka merasa kuat. Gunung bisa dia pahat menjadi rumah, jadikan rumah. Itu mereka dengan kekuatan mereka itu akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala mudah saja dihancurkan, dibinasakan. Jauhilah pujian orang-orang yang pujiannya yang tidak memperbaikimu. Jadi kalau ada pujian itu tidak memperbaiki, ya sudah, jauhi. Jauhilah juga celaan orang yang celaannya tidak menambah aibmu. Makanya sebenarnya kalau kita ini orang mukmin itu, ketika kita ini kan menunjukkan balasan ya. Balasan itu kan sesuai dengan perbuatan. Balasan itu kan sesuai dengan perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudanu. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaan wifaqo, bahwa balasan itu kan sesuai dengan perbuatan. Apa faedahnya? Kalau kaidah ini kita letakkan di hadapan kita, al jaza'u min jinsil amal, itu akan jadi apa? Akan jadi hati-hati, akan menjadi kehati-hatian bagi kita. Kita ingin mengucapkan itu hati-hati, jangan sampai ucapan saya ini
itu akan apa? Mengakibatkan pada diri saya celaan, ya kan? Akan mengakibatkan pada diri saya itu azab, siksaan. Itu dengan ucapan. Ketika kita ingin berbuat, itu pun juga harus dengan lampu kuning, hati-hati. Jangan-jangan saya melakukan perbuatan ini, itu adalah apa? Itu tidak ikhlas karena Allah. Boleh jadi saya melakukan perbuatan ini, itu adalah apa? Menzalimi orang lain. Ya kan? Karena kaidah ini kalau kita diletakkan di depan kita, itu akan menjadi apa? Menjadi motivator. Itu akan menjadi apa? Menjadi pendorong yang kuat untuk kita beramal soleh. Kalau kita menjadikan kaidah ini di depan kita, maka apa? Kita akan menjauhi berhati-hati, baik itu dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kalau kita menjadikan kaidah al-jazaa min jinsil amal di hadapan kita, maka kita akan apa? Kita akan jadi tenang. Artinya kalaupun kita terzolimi, kita akan tenang. Kita akan tenang. Coba kita dizolimi, itu akan jadi penghibur. Itu akan jadi hiburan bagi kita. Coba orang yang terzolimi, ya, orang yang terzolimi, kalau ketika terzolimi dengan kaidah itu dia akan terhibur. Terhiburnya gimana? Ya sudah, dosanya dia diambil oleh orang yang menzolimi, kebaikan dia saya ambil, kebaikannya saya ambil, dosa saya diambil oleh orang yang menzolimi. Itu kan ya hiburan bagi kita. Alhamdulillah ya dosa saya jadi berkurang dengan terzolimi. Alhamdulillah pahala saya bertambah karena pahala dia, kebaikan dia saya dapatkan. Dosa saya diambil. Ini kalau kaidah ini kita letakkan di hadapannya. Maka cintailah pujian zat yang segala kebaikan yang ada pada pujiannya, karena pujian itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu kita menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah. Ya kan? Semua pujian itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh cacat itu ada pada celaannya. Artinya itu adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan sabar dan yakin. Ketika kau kehilangan kesabaran dan keyakinan, maka apa? Engkau seperti orang yang berlayar tanpa sampan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir, inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Ya. Artinya apa namanya? Orang-orang yang mencela, orang-orang yang mencaci maki kita itu jadikan sebagai hiburan aja. Ya. Dan para ulama juga mengatakan itu kan juga nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Karena itu kan tidak menyakiti badan kita, nggak ada. Makanya ketika janganlah kalian mencela, mencaci maki orang tua, misalnya orang tuanya si yang kita cela, jangan sampai orang tuanya kita cela. Kenapa? Karena nanti anaknya akan mencela orang tua kita juga. Kembalinya nanti kepada kita, itu kan al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu kan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita mencela orang tua, misalnya seseorang, maka seseorang ini akan mencela orang tua kita juga. Makanya juga kita jangan kita melaknat, mencela sesembahan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau kita mencela, dia akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang ikhlas, yaitu adalah suka merahasiakan amal. Apapun amal itu dia rahasiakan. Dia sembunyikan. Dia sembunyikan. Segala macam rahasia itu disembunyikan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam satu kesempatan ayahnya saat berada di tengah domba gembalanya. Tidak berselang lama putranya Umar dan terkejut melihat ayahnya sedang mengembala. Sontak saat berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang kuda ini." Maksudnya Umar yang datang dengan berkendaraan kuda. Begitu telah mendekat, Umar berkata, "Ayahku, apakah engkau rela menjadi orang Badui di tengah gembala kambingmu, sementara orang-orang sedang berebut kekuasaan di Madinah?" Saat menepuk dada Umar sambil berkata, "Diam. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang melakukan kebaikan yang tersembunyi." Tapi itu dalil. Demikian juga dalam hadits yang lain, nanti akan kita sebutkan kisah-kisah yang berkaitan dengan ini. Contohnya misalnya
salafus saleh, artinya para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'in, yaitu adalah membiasakan sholat sunnah itu dilakukan secara sembunyi. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Para ulama, sholat sunnah itu kan lebih banyak dilakukan di rumah, beda dengan sholat wajib. Ingat, wajib itu, yang wajib itu jarang munculnya namanya riya, itu pada yang wajib. Jarang yang pada yang wajib itu muncul riya, itu jarang. Kita pergi ke masjid sholat berjamaah itu muncul riya, itu jarang muncul riya. Karena memang itu kewajiban. Puasa Ramadan kita nampakkan, ini puasa Ramadan kita tunjukkan. Itu adalah apa? Jarang munculnya riya puasa Ramadan. Kenapa? Karena itu memang kewajiban. Orang melakukan zakat, orang kaya menunaikan zakat, itu adalah apa? Dia keluarkan, dia tampakkan. Karena itu kewajiban. Haji pun juga demikian. Haji juga keluar 6 bulan, keluar dia 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Orang tahu bahwa dia sedang haji. Memang itu adalah apa? Karena kewajiban. Jarang muncul riya. Riya itu lebih banyak muncul di mana? Di perkara-perkara yang sunnah. Riya ini lebih banyak munculnya di perkara yang sunnah. Makanya sholat-sholat sunnah itu lebih banyak disembunyikan oleh para salaf. Ya kan? Ini sholat, nanti akan ada puasa, nanti ada sodako, nanti ada yang lainnya. Dalil yang menunjukkan bahwa dilakukan secara sembunyi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah 16, tatajafa junuduhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tapi ini dalil secara umum tentang menyembunyikan amal-amal. Baik, kita lihat contoh. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menceritakan, renungkanlah bagaimana Allah membalas qiyamul lail yang dilakukan oleh para sahabat secara sembunyi dengan pahala yang juga dirahasiakan oleh Allah untuknya. Pahala yang tidak diketahui nilainya oleh siapapun. Dan Ibnu Abbas menyatakan masalah yang dikemukakan dalam ayat itu terlalu besar dari sekedar diketahui tafsirnya. Yang kedua, Qatadah bin Da'amah mengatakan, dikatakan orang munafik itu sangat jarang terjaga di malam hari untuk dia beribadah. Orang mukmin itu kan dia menyembunyikan sholat malamnya. Orang mukmin itu menyembunyikan sholat malamnya, dan dia tidak ceritakan sedikit pun sholat malam yang dia lakukan. Berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik memang tidak pernah dia sholat. Kalaupun dia sholat malam, itu dia akan ceritakan, wah semalam saya sholat sampai bengkak kaki saya. Itu kan orang munafik yang menceritakan hal itu. Itu orang munafik, karena orang munafik sudah jarang, sudah tidak beribadah. Ketika dia beribadah, dia ceritakan kepada orang lain. Ini orang munafik. Kemudian yang ketiga, Abu Darda, dia berkata, artinya dia mengerjakan sholat itu secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang dicintai oleh Allah. Allah tersenyum dan memberikan kabar gembira kepadanya. Siapa? Orang-orang yang dicintai Allah dan Allah tersenyum dan memberikan kabar gembira kepadanya. Yang pertama adalah orang yang ketika pasukannya terpukul mundur, dia tetap bertahan seorang diri karena Allah. Walaupun dia seorang diri, musuh itu sudah mengepung dia, dia seorang diri, dia masih tetap bertahan. Padahal bisa saja dia terbunuh atau sebaliknya Allah menolong dan menyelamatkan dia. Maka Allah berkata, lihatlah hambaku ini, bagaimana dia tetap bersabar seorang diri karena saya. Maka dia mendapatkan apa? Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah tersenyum dan Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya. Siapa orang yang kedua? Yaitu orang yang mempunyai istri yang cantik dan tempat tidur yang empuk dan nyaman, lalu dia bangun di tengah malam untuk beribadah. Allah pun berkata, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingat saya. Padahal kalau dia mau, dia bisa tidur sepuasnya. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan yang dicintai oleh Allah dan dia akan mendapatkan kabar gembira adalah orang yang ketika sedang berada dalam perjalanan dengan kendaraan, mereka terjaga pada waktu malam, kemudian tidur, lalu bangun kembali pada waktu sahur, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Jadi as-syahid pada yang nomor 2,
Walaupun dia punya istri yang cantik, dia punya kasur yang empuk, dia udah suasananya tenang, tapi dia tetap masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Abu Hurairah berkata, siapa saja yang melaksanakan sholat malam, ini yang jadi ini ulama-ulama terdahulu ya. Siapa saja yang melaksanakan sholat malam membaca 100 ayat, dia tidak akan dicatat ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Lalu siapa yang membaca sholat malam dengan membaca 200 ayat, maka dia tercatat dalam golongan orang-orang yang patuh dan ikhlas. Para ulama menyatakan bukan berarti kalau kita tidak membaca 200, kita bukan termasuk golongan orang-orang yang ikhlas, tidak. Karena kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu itu berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Nabi SAW ketika membaca surah Al-Baqarah habis, Ali Imran habis, An-Nisa habis, Al-Ma'idah habis, padahal baru 1 rakaat. Itu pun para sahabat tidak ada yang ngeluh. Coba kalau kita sekarang ini, imamnya baru baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, ini surah Al-Baqarah panjang ini, 286 ayat ini, ya kan? Padahal baru baca 1 ayat aja sudah gambarannya Al-Baqarah panjang, ya kan? Baru 5 ayat sudah ada yang mulai kakinya disentak-sentakan, sudah mulai berdehem-dehem, ya kan? Jadi ini menunjukkan kualitas, kualitas. Kemudian yang kelima, diriwayatkan dari Yazid bin Abdullah As-Sakhir. Ada seorang menemui Tamim Ad-Dari lalu bertanya, bagaimana sholatmu pada malam hari? Ini pertanyaan yang harus dijauhi ya. Pertanyaan yang harus dijauhi kepada orang muslim yang lain itu, jangan sekali-sekali kita nanya bagaimana sholatmu semalam, bagaimana puasamu hari ini, bagaimana hajimu, bagaimana, itu nggak boleh. Pertanyaan yang tidak boleh Anda tanyakan bagaimana, ya kan? Bagaimana sholat malammu? Karena bagaimana sholat malam, bagaimana itu kan berarti menceritakan keadaan secara rinci. Oh, malam saya bangun jam 2, saya mengerjakan sholat 12 rakaat, ayat yang saya baca ini itu kan bagaimana, itu nggak boleh. Termasuk di dalamnya para sahabat ketika ditanya bagaimana sholatmu pada malam hari, langsung para sahabat itu marah. Tapi sangat marah. Tidak, dan pertanyaan itu harus dihindari. Lalu menjawab, demi Allah, 1 rakaat sholat yang kulakukan pada tengah malam secara sembunyi lebih aku cintai daripada aku sholat sepanjang malam kemudian aku ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya kisah tentang tokoh terhormat dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Beliau memiliki baju kasar, baju yang kasar, tapi dari bulu, dan dia pakai belenggu. Di dalam kamarnya terdapat ruang khusus, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Ketika tiba di akhir malam, Umar bin Abdul Aziz membuka ruang itu dan mengenakan bajunya dan meletakkan belenggu di lehernya. Dia kasih beban di lehernya. Kemudian dia terus bermunajat kepada Allah sambil menangis sampai terbit fajar. Artinya apa? Menunjukkan menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Dan masih banyak lagi kisah yang lain yang antum bisa lihat di buku itu. Kemudian sebenarnya kisahnya banyak dari berkaitan dengan amalan sholat yang disembunyikan. Yang kedua, bagaimana salafus saleh dan kebiasaan menangis dalam keheningan. Jadi menangis ini termasuk sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan kita memperbanyak menangis. Menangis. Jangan cuma menangis ketika istrinya meninggal dunia. Siapa gantinya? Ya kan? Nyarinya siapa yang gantinya? Ya kan? Nangis hanya untuk jangan. Menangis itu adalah untuk menangis, jangan sampai menangis karena uangnya hilang, nangis. Ya kan, harta bendanya berkurang, nangis. Itu justru malah celaan. Justru adalah banyak menangis ini ini adalah kebiasaan. Contoh pertama, jadi pemuka para ahli Quran Muhammad bin Wasi' menceritakan, saya telah bertemu dengan banyak orang soleh. Ada orang soleh yang berbaring sebantal dengan istrinya. Dia menangis karena mengingat dosa dan azab Allah sehingga air matanya membasahi pipi. Namun istrinya tidak tahu kalau dia sedang menangis. Aku juga bertemu orang-orang soleh. Salah seorang darinya berdiri dalam barisan sholat. Air matanya membasahi pipi.
namun orang di samping kiri kanannya tidak mengetahui hal itu. Ini bagaimana mereka menyembunyikan tangisan. Juga kisah tentang Syekhul Islam Muhammad bin Aslam At-Tusi yang dituturkan oleh pelayannya Abu Abdillah. Diceritakan Muhammad masuk kamarnya lalu mengunci dari dalam rumah. Beliau membawa kendi berisi air. Saya tidak tahu apa yang beliau lakukan sampai akhirnya aku mendengar tangisan anaknya yang masih kecil. Ibunya menenangkan anak itu. Aku bertanya pada majikan perempuanku, mengapa dia menangis Tuan? Abul Hasan menjawab, Abul Hasan masuk kamarnya lalu membaca Al-Quran dan menangis. Anak itu mendengar tangisan ayahnya sehingga dia ikut menangis. Jadi anaknya menangis karena melihat bapaknya menangis. Sehingga yang dilihat itu anaknya menangis. Ditanya kenapa kok anaknya nangis? Padahal anaknya nangis itu karena bapaknya nangis. Jawabnya, jika Abul Hasan tidak keluar kamar, beliau langsung membasuh mukanya dengan air sehingga tidak tampak bekas dari tangisannya. Al Hasan Al Basri juga menceritakan jika seorang hadir dalam sebuah majelis ilmu, lalu air matanya akan menetes, segera dia mengusapnya. Jika dia khawatir air matanya terlanjur tumpah, maka dia langsung pergi berdiri. Ini menunjukkan bagaimana dia ingin menyembunyikan tangisannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengungkapkan, tangisan itu ada 10 bagian. 9 untuk selain Allah dan 1 untuk Allah. Jika datang tangisan karena Allah sekali dalam setahun, itu sudah terbilang banyak. Setahun sekali kita nangis saja, itu sudah terbilang banyak. Sementara tangisan-tangisan yang lain itu adalah tangisan dunia. Tangisan untuk Allah itu adalah jarang. Jadi menangislah karena Allah Subhanahu wa taala di keheningan sekali-sekali, setahun sekali lah. Kalau itu kata beliau setahun sekali aja. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan setahun sekali aja, itu sudah banyak itu. Sekarang seumur hidup kita pernah gak kita nangis di keheningan malam? Kemudian kisah yang lain dari Qasim Ibnu Muhammad, dia menceritakan, kami mengadakan safar bersama Ibnu Mubarak. Padahal banyak hal terbetik dalam benakku tentang orang ini. Aku membantin apa sebenarnya kelebihan Ibnu Mubarak orang ini dibandingkan dengan kami sehingga dia begitu terkenal di tengah masyarakat. Kalau dia rajin sholat sunnah, kami juga rajin sholat sunnah. Kalau dia rajin puasa sunnah, kami juga rajin puasa sunnah. Jika dia berjihad, kami pun juga angkat senjata. Jika dia berhaji, kamu pun ikut berhaji. Al-Qasim melanjutkan kisahnya. Di tengah perjalanan malam gelap gulita, menghentikan langkah kami di jalur Syam. Kami pun bermalam di sebuah rumah. Tiba-tiba lentera yang menerangi rumah itu padam. Seorang di antara kami berinisiatif mengambil lentera lampu dan keluar mencari sumber api. Tidak lama kemudian dia datang membawa lampu yang telah menyala. Dari keremangan cahaya, aku perhatikan wajah Ibnu Abdul Mubarak, jenggotnya basah dengan air mata. Aku bergumam dalam hati, karena rasa takut inilah orang ini lebih mulia dari kami. Mungkin saja ketika lentera itu padam dan terjadi kegelapan, dia teringat hari kiamat. Tapi ini adalah bagaimana para salaf dalam menyembunyikan keheningan, menangis dalam keheningan. Yang ketiga, saya tambahkan satu lagi, bagaimana salafus saleh dalam menyembunyikan puasa. Salafus saleh dalam menyembunyikan puasa. Yang pertama, contohnya misalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, jika seorang dari kalian berpuasa pada siang harinya, maka hendaklah pagi harinya dia mengenakan minyak rambut dan bersisir, sehingga dia tidak tampak sedang berpuasa. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Anda puasa sunnah, maka apa? Pakailah minyak rambut dan pakailah sisir, sehingga orang itu tidak tampak. Bahkan dalam nanti akan kita lihat itu membasahi bibir dengan air. Contoh yang lainnya adalah pemuka para ahli Quran Muhammad bin Wasi'.
Seperti dimukakan oleh Muhammad bin Bahram. Muhammad bin Wasi berpuasa sepanjang tahun, beliau menyembunyikan hal ini. Muhammad bin Wasi, bukan Bib ya. Ini Muhammad bin Wasi. Kemudian contoh yang ketiga, Amr bin Qais Al-Mulai, itu selalu berpuasa sunnah selama 20 tahun tanpa diketahui oleh keluarganya. Setiap pagi Amr bin Qais berangkat ke toko. Nah, ini kisah dia kan punya toko di pasar. Di pagi hari dia selalu membawa bekal dari rumah, bawa roti dari rumah, dia bekal sarapan dari rumah. Kemudian bekal roti ini, sarapan ini, dia berikan kepada orang lain. Dia berikan, dia pergi ke pasar sambil bawa bekal. Nah, bekal ini dia berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain yang menerima, oh di rumah itu sudah dia makan. Di rumah dia sudah sarapan, sehingga sarapannya ini dia berikan ke orang lain. Artinya apa? Tidak ada orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Jika perasaan sedih, jika perasaan sedih menghampiri hatinya, Amr bin Qais menghadapkan wajahnya ke tembok dan berkata pada teman-teman di sekitarnya, parah sekali flu ini. Padahal dia menangis, sedih, dia sedih, dia menghadap ke tembok sambil mengatakan parah sekali flu ini. Flu ini termasuk bohong yang boleh. Karena nanti ada bohong yang boleh, ada bohong yang tidak boleh. Dia mengatakan parah sekali flu ini sehingga tidak ada orang yang melihat air matanya. Daud bin Hindun berpuasa selama 40 tahun tanpa dipengetahui oleh keluarga dan orang lain. Dia seorang tukang daging. Setiap kali dia membawa bekal sarapannya, dia sedekahkan di tengah jalan. Ia pulang ke rumah petang hari dan berbuka bersama keluarganya. Orang-orang pasar mengira Daud itu makan di rumahnya dan keluarganya mengira bahwa beliau telah makan di pasar. Bersumber dari Al-Masih Isa bin Maryam, dia mengemukakan, jika seorang dari kalian berpuasa, hendaklah dia minyaki rambutnya, mengolesi dua bibirnya dengan minyak, sehingga setiap orang yang melihatnya tidak mengira bahwa dia sedang berpuasa. Jika seorang dari kalian melaksanakan sholat sunnah di rumah, sembunyikanlah batasan sutrahnya. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala membagikan pujian sebagaimana dia membagikan rezeki. Saya kira itu Allah taala alam. Adapun nanti bagaimana salafus saleh dalam merahasiakan zikir dan tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.